warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ngulik Ngobrol Urusan Lingkungan. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial nih, Kaprodi Teknik Lingkungan UII, Dr. Eng Awaludin Nurmianto M.Eng. Nah, beliau ini baru saja dilantik jadi Kaprodi loh. Gimana nih Pak rasanya jadi Kaprodi? Alhamdulillah ya, tetap harus semangat karena ternyata mengurusi program studi itu sibuknya luar biasa. Tetapi diniati sebagai salah satu usaha untuk memajukan pengelolaan pendidikan teknik lingkungan. Nah, ngomong-ngomong soal teknik lingkungan, mungkin teman-teman di luar sana masih bertanya-tanya nih, apa sih teknik lingkungan itu Pak? Jadi untuk menjawabnya sebenarnya bisa melihat dari dua kata ya, teknik atau rekayasa dan lingkungan atau tempat hidup kita, lingkungan sekitar kita. Jadi lingkungan sekitar kita tadi kan terdiri dari lingkungan air, hidrosfer, kemudian lingkungan tanah, litosfer, juga ada lingkungan udara atau atmosfer. Nah, ketika manusia berada di lingkungan, manusia melakukan interaksi, manusia melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam untuk kebutuhan hidup mereka. Kegiatan-kegiatan tersebut akan memberikan dampak terhadap lingkungan. Dampaknya tentu yang pertama dicari manusia adalah dampak positifnya yang mesejahterakan, misalnya untuk aktivitas ekonomi, untuk pembangunan dan kesejahteraan lain. Tetapi dampak negatif dari pembangunan itu menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan dan juga menipisnya sumber daya alam, polusi, sampah dan lain-lain. Sehingga teknik lingkungan itu hadir ada di tengah-tengah usaha bagaimana menyelaraskan antara pembangunan dan meminimalisasi dampak lingkungannya. Nah, ngomong-ngomong soal dampak dan teknik lingkungan, tadi itu kan meminimalisir. Itu contohnya gimana tuh Pak? Misalnya ya, meminimalisir tadi kita menggabungkan ilmu-ilmu dasar seperti kimia, juga proses biologi misalnya. Ada satu kegiatan pertambangan, misalkan penambangan yang dilakukan untuk menggali sumber daya alam dari perut bumi, tetapi akan terjadi pencemaran air dan pencemaran tanah, sehingga kita memberikan solusi teknis bagaimana agar aktivitas pertambangan atau penambangan tadi tetap berjalan, mendapatkan hasil, tetapi teknologi lingkungan yang ditawarkan itu juga bisa meminimalisir bagaimana mengelola agar tidak terjadi pencemaran air misalnya, bagaimana agar tidak terjadi pencemaran tanah dan yang lain, sehingga kegiatan pembangunan itu masih tetap berjalan dan lingkungan yang kita tinggali itu masih nyaman, seperti itu. Nah, di Indonesia ini kan banyak ya Pak sumber daya alamnya. Untuk perkembangan sama sejarah teknik lingkungan di Indonesia itu gimana Pak? Oke, ini menarik untuk membicarakannya ya. Sebenarnya memang teknik lingkungan ini hadir tidak sebagai teknik lingkungan. Diawali dari teknik penyihatan, salah satu rumpun ilmu yang ada dari teknik sipil. Kalau Mbak Sukma tahu, teknik sipil itu terbagi dua ya. Kita sering dengar sebagai teknik sipil basah dan teknik sipil kering. Kalau teknik sipil kering itu jembatan, gedung gitu ya. Kalau teknik sipil basah itu seperti sumber daya air, bendungan, salah satunya teknik lingkungan. Jadi awalnya teknik lingkungan itu sebagai aktivitas bidang ilmu untuk merancang, membangun, dan mengoperasikan infrastruktur sanitasi lingkungan agar manusia yang tinggal di lingkungan tersebut tetap aman, tetap sehat. Infrastrukturnya misalkan pengelolaan air limbah, penyediaan air minum, dan juga pengelolaan persampahan. Akan tetapi karena adanya perkembangan permasalahan lingkungan di dunia ini, membuat teknik lingkungan ini bergeser dari teknik penyihatan menjadi teknik lingkungan, di mana di dalam teknik lingkungan ada pengelolaan kualitas lingkungan, ada pengendalian pencemaran, dan juga ada kaitannya dengan kesehatan dan juga keselamatan kerja dan lingkungan. Jadi dulu itu teknik penyihatan dimulai di ITB ya, tahun 1962, dan di teknik lingkungan UI itu dimulai tahun 1999. Seperti itu. Tadi itu berarti teknik lingkungan berawal dari teknik penyihatan.
Nah, kalau bedanya teknik penyihatan sama dokter itu gimana, Pak? Oke, jadi kalau teknik penyihatan itu bagaimana solusi teknis yang dilakukan dengan merancang, membangun, atau mengoperasikan infrastruktur, dalam hal ini sanitasi, yang memfasilitasi atau mencegah terjadinya penyakit. Misalkan penyakit akibat air, kontaminasi, tinja, dan lain-lain. Tapi kalau kedokteran itu mengobati yang sakit. Jadi sebelum dokternya mengobati, kita harus menyediakan infrastruktur kesehatan ataupun infrastruktur sanitasi yang baik. Situ. Berarti teknik lingkungan ini lebih untuk mencegah buat itunya. Oh baik Pak. Nah kalau ngomong-ngomong teknik lingkungan lagi nih, ruang lingkup di teknik lingkungan itu apa aja Pak? Karena teknik lingkungan diawali dari teknik penyihatan, berarti lingkup yang pertama tentu bagaimana rekayasa infrastruktur sanitasi. Bagaimana kita merancang infrastruktur sanitasi seperti sistem penyediaan air minum, kemudian sistem pengaliran air limbah, instalasi pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan lain-lain. Kita juga belajar bagaimana teknologi atau proses-proses yang digunakan untuk mengolah sampah misalnya. Kemudian dengan adanya perkembangan menjadi teknik lingkungan, maka muncul satu konsentrasi yang kita sebut sebagai manajemen lingkungan, di mana di dalamnya terdapat pengelolaan kualitas lingkungan, juga analisis mengenai dampak lingkungan misalnya, bagaimana kita mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, dan bagaimana keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan juga termasuk ke dalam lingkup di dalam teknik lingkungan itu sendiri. Ternyata banyak banget lingkup yang kita pelajarin di teknik lingkungan. Nah, kan di teknik lingkungan ini pasti untuk kedepannya, untuk prospek kerjanya gimana Pak? Karena sangat luas tadi ya, kita berbicara masalah air, berbicara masalah pencemaran tanah, bagaimana pengelolaan kualitas udara. Jadi prospek kerja teknik lingkungan sangat luas, bahkan sebagai jargonnya itu kita belajar untuk menjadi seorang avatar. Pengendali air, pengendali udara gitu. Sehingga banyak sekali prospeknya ya. Di dunia industri kita bisa bekerja sebagai pengelola kualitas lingkungan, teknologi-teknologi untuk mengurangi emisi misalnya. Di dalam pemerintahan kita bisa bertindak sebagai regulator, bagaimana membuat aturan-aturan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Di sisi lain, sebagai konsultan misalnya, kita juga bisa memberikan solusi-solusi teknis, baik itu terkait dengan infrastruktur lingkungan ataupun terkait dengan pengelolaan lingkungan. Atau lebih gampangnya gini Mbak Sukma, selagi manusia itu butuh air minum, teknik lingkungan masih tetap akan ada. Selagi manusia itu masih menghasilkan limbah, sampah, teknik lingkungan masih tetap dibutuhkan. Jadi sangat luas sekali dan terbuka lebar. Berarti berkesinambungan sama kehidupan manusia. Benar sekali. Nah, untuk di UI ini sendiri kan ada teknik lingkungan, Pak. Keunggulan teknik lingkungan UI itu apa aja, Pak? Kalau boleh tahu. Ini pertanyaannya agak sulit ini karena saya harus promo gitu ya. Tetapi saya tidak mau memberikan janji tanpa bukti ya. Alhamdulillah berkat dukungan dari semua sivitas akademika, Teknik Lingkungan UI sudah berkiprah di dunia teknik lingkungan Indonesia selama 23 tahun dan sudah mencetak lebih dari 1.500 alumni yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah Teknik Lingkungan UI menjadi salah satu program studi teknik lingkungan yang unggul. Bahkan pertama di Indonesia yang terrekognisi internasional mendapatkan akreditasi ABET dan juga IABI. Kemudian kami juga melengkapi dengan berbagai fasilitas, utamanya untuk praktik di laboratorium. Dan laboratorium kami juga sudah tersertifikasi sesuai dengan ISO 17025. Selain itu, fasilitas-fasilitas lain seperti fasilitas mobile laboratory, ada juga PCR, AAS, ICP-MS, GC-MS, dan yang lainnya yang bisa digunakan untuk mendukung kompetensi dari mahasiswa teknik lingkungan UII. Yang terakhir, karena kita juga ingin mencetak engineer-engineer
yang berwawasan global, kita juga bekerja sama dengan berbagai universitas di dunia. Sehingga di Teknik Lingkungan UI juga ada program-program international mobility. Kita bekerja sama misalnya dengan Tokyo University of Science, Gifu University, Kyoto University, dan universitas-universitas lainnya. Jadi itu keunggulannya, Mbak, kira-kira. Nah, selain keunggulan kan pasti ada ciri khas tersendiri nih, Pak. Apa ciri khas dari Teknik Lingkungan UII? Oke, kalau mencetak sarjana yang kompeten, saya yakin di semua perguruan tinggi itu mempunyai tujuan yang sama. Tetapi karena kita ada di UII, Universitas Islam Indonesia, selain mencetak sarjana yang kompeten di bidangnya, kami juga memberikan nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai keindonesiaan. Nilai keislaman misalkan kita tahu bahwa manusia itu diciptakan ya dan juga diturunkan di bumi sebagai pemimpin atau khalifah dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Tetapi manusia di muka bumi ini ternyata banyak berbuat kerusakan. Doharul fasadu fil barri wal bahri gitu ya. Ada kerusakan darat dan di laut diakibatkan dari tangan-tangan manusia di dalam Ar-Rum 41. Nah, kita ingin agar engineer-engineer lulusan dari Teknik UI tadi mempunyai nilai-nilai keislaman tadi juga yang rahmatan lil alamin, yang ulil albab sebagai kaum yang berpikir. Sehingga tanggung jawabnya tidak hanya kepada lingkungan tetapi juga kepada penciptanya. Seperti itu. Wah, ternyata teknik lingkungan itu sangat luas sekali ya, Pak. Dari mulai ruang lingkupnya, prospek kerjanya, dan lain-lain. Mungkin teman-teman di luar sana udah ada sedikit pandangan nih kayak, oh teknik lingkungan itu seperti ini, dan prospek kerjanya pun seperti ini. Terima kasih kepada Pak Walt karena telah memberikan wawasan kepada kita. Untuk teman-teman di luar sana, jangan lupa tetap stay tune di Ngulik Ngobrol Urusan Lingkungan yang bakal banyak lagi episode-episode menarik dari dosen Teknik Lingkungan UII. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.